Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Jawahir al-A'immah fi tafsir juz'i amma. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan penjelasan tafsir surah At-Tariq di bagian akhir. Mari kita baca terlebih dahulu surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir.
was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang ke-11, was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i lan demi langit, dzatir raj'i kang duweni mendung utawa hujan. Qala wasdawu sapa Ibnu Abbas, ar-raj'u utawi ar-raj'u iku as-sahabu mendung, fihi kang iku yang dalam as-sahab al-mataru utawi udan. Wa summiya lan ten arani apa al-mataru udan raja'an ing raja' li'annahu krana satemene udan iku yaji utqa wa yarji ulan bali apa udan wa yataqarraru lan berulang-ulang apa udan. Wala ardi dzatis sada' ay dzatis syaqqi lan demi bumi dzatis sada'i kang duweni dzatis sada'i ay dzatis syaqqi kang duweni pecah atau belah, yang duweni terbelah. Waqila lan den ucapaken laha maring bumi hadza iki li'annaha karena satemene bumi iku tatasadda'u terbelah apa bumi wa tasyaqqaqu lan pecah apa bumi bin nabati kelawan sebab cukule tumbuh-tumbuhan. Hadirin rahimakumullah, dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah. Kali ini bersumpah dengan langit dan juga bersumpah dengan bumi. Di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan di tengah pada pertengahan surah ini Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan dua makhluknya. Yang pertama langit dan yang kedua bersumpah dengan bumi. Was-samaa'i dzati raj'i, demi langit yang memiliki mendung yang mengandung hujan. Artinya langit dzati raj'i, langit yang mengandung air hujan. Maksudnya mendung yang di situ ada mengandung air hujan. Karena seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa air hujan itu berasal dari air yang berada di bawah arasy. Kemudian diturunkan, rajai mengandung butiran-butiran air hujan. Yang air hujan nanti itu turun dari mendung ini. Jadi air hujan bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Air hujan itu berasal dari air laut yang menguap kemudian turun lagi. Bukan seperti itu. Tetapi air hujan itu turun dari langit. Air hujan berasal dari air yang berada di bawah arasy yang diturunkan ke langit, di bawah langit langit pertama, di antara bumi dan langit. Di sana ada mendung yang air itu kemudian ada di sana, diletakkan di sana, yang kemudian diturunkan oleh para malaikat.
sehingga menjadi hujan. Ini sudah kita sampaikan sebelumnya. Bukan sesuatu yang uapan dari air yang ada di bumi, kemudian turun kembali, menguap lagi, turun kembali, dan begitu seterusnya. Tidak seperti itu. Tetapi hujan itu turun dari langit. Itu yang kita yakini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak sekali menjelaskan tentang itu. Wal ardi dzatis sada'. Kita telah jelaskan dalam penafsiran surah-surah sebelumnya dari surah An-Naba bahwa dengan turunnya hujan ke bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan, menjadikan tumbuh-tumbuhan itu pada bercukulan dari bumi. Dzatis sada'i artinya bahwa bumi itu kemudian terbuka, terbelah dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Itu yang dimaksud wal ardi dzatis sada'i. Karena kalau enggak terbelah buminya, terbelah bukan berarti terbelah terbelah dengan pengertian sigar secara besar-besaran enggak, tetapi dia terbuka. Karena kalau enggak terbuka enggak bisa cukul tumbuh-tumbuhan itu. Kalau misalnya jagung kita tanamkan ke dalam tanah, kemudian tanahnya enggak mau terbelah, ya enggak bisa muncul tumbuhannya. Maka dengan bumi itu dzatus sada'i artinya dia terbelah karena ada tumbuhan, pepohonan dan semacamnya itu yang bercukulan dari bumi. Wal ardi dzatis sada'i. Itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan bersumpah dengan bumi yang menunjukkan bahwa langit dan bumi itu memiliki manfaat dan hikmah dari penciptaannya. Di antaranya ya itu menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bumi bisa kemudian membuka untuk keluarnya tumbuh-tumbuhan, itu terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak membelahnya sendiri, bukan kita yang kemudian setelah kita tanam jagung misalnya 2 hari kemudian tanahnya kita belahi sendiri biar muncul, kan enggak. Tetapi dia muncul dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Ini yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa materi sumpahnya? Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahu sak temene Al-Qur'an iku laqaulun fasl, yakti ucapan fasl. Al-Qur'anu tegese Al-Qur'an iku yafsilu kang misah bainal haqqi ing dalam antarane kang bener wal batili lan kang batil. Wa ma huwa bil hazl, wa ma huwa lan ora ana utawi Al-Qur'an iku bil hazl ay bil la'abi ora kelawan main-main, ora mainan. Al-Qur'an itu bukan mainan. Wal batili lan ora kebatilan. Wal makna lan utai maknane annahu sak temen Al-Qur'an iku jiddun temenanan, walam yanzil lan ora tumurun apa Al-Qur'an bilaibi. Bilaibi bacanya, bilaibi kelawan mainan. Jadi materi sumpahnya yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bahwa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fasl. Fasl itu artinya yang memisahkan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Dan Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk main-main, tetapi sungguh-sungguh bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia
bahwa Al-Quran itu memisahkan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Atau yang Al-Quran diberi nama dengan nama Al-Furqan, itu juga maknanya yang membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Jadi untuk menilai sesuatu itu hak atau batil, parameternya apa? Parameternya Al-Quran. Parameternya adalah Al-Quran. Jika sesuatu itu sesuai dengan Al-Quran, maka berarti dia perkara yang hak. Tetapi jika berlawanan atau bertentangan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang batil. Itu. Jadi parameternya adalah syara'. Syara' itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Karena hadis itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja redaksinya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lafzan wa ma'nan, baik lafaz maupun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hadis itu maknanya dari Allah, tetapi dari sisi lafadznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidaklah Al-Quran itu kecuali wahyu yang telah diturunkan kepada tidaklah ucapan Muhammad itu kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Itu. Sehingga Al-Quran dan hadis ini menjadi sumber utama ajaran Islam. Al-Quran dan hadis ini menjadi parameter atau ukuran kebenaran dan kebatilan. Menjadi parameter antara, ukuran antara yang hak dan yang batil. Antara yang baik dan yang buruk. Sehingga dikatakan al-hasanu ma hassanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu asy-syara'. Kebaikan itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syara'. Dan keburukan itu adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syara'. Itu ukurannya. Kalau sesuatu itu dianggap baik oleh syara', maka kita katakan baik. Meskipun terkadang menurut akal, sebagian akal manusia itu sesuatu yang buruk. Wal qabih ma qabbahahu asy-syara'. Sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang dikatakan buruk oleh syara'. Syara' itu Al-Quran dan hadis. Ketika Al-Quran dan hadis mengatakan sesuatu itu buruk, maka itu buruk. Meskipun sebagian akal manusia itu mengatakan bahwa itu baik. Ada sebagian syariat Islam itu dianggap buruk oleh sebagian akal manusia yang berpikirnya kurang mendalam, yang berpikirnya salah, yang berpikirnya diikuti atau dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Karena kalau akal ini digunakan dengan berpikir secara objektif dan benar, maka apa yang dikatakan akal, kesimpulan berpikir akal tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi ketika akal ini tidak digunakan dengan secara objektif dan tidak adil dalam penggunaannya, tidak benar dalam penggunaannya, terkadang menyimpulkan sesuatu yang itu baik menurut syara' itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk menurut syara'. Contohnya hukum-hukum qisas dan hukum-hukum had. Kenapa tidak diterapkan? Kenapa sebagian besar negara-negara
di dunia ini, bahkan yang mengaku sebagai negara Islam, itu tidak menerapkan hukum qisas dan hukum had. Kenapa? Sebagian mereka menganggap bahwa hukum itu bukan hukum yang baik. Kalau ada sempat orang mengatakan itu hukum yang nggak baik, atau itu hukum yang sudah tidak relevan dengan zaman, maka orang itu hukumnya sudah bukan muslim. Kalau kita sebagai seorang muslim meyakini tanpa ragu sedikit pun bahwa hukum Islam sebagai hukum yang terbaik, nggak ada yang melebihi baiknya hukum Islam. Karena kita meyakini apa yang ditetapkan oleh syara itulah yang baik, apa yang dibilang baik oleh Al-Quran itulah yang baik. Ketika ada seorang mencuri dalam ketentuan tertentu kemudian dipotong tangannya, itu hukum yang baik, itu hukum yang paling adil. Tapi sebagian besar tidak mau menerapkannya, menganggap itu hukuman yang tidak baik. Kalau ada seseorang misalnya dia membunuh seorang muslim tanpa hak, maka hukumannya diqisas, ganti dibunuh. Kalau ada seorang berzina muhsan, maka dirajam sampai dia mati. Ini adalah hukuman-hukuman yang bagian dari syariat Islam yang tentu saja menurut kita sebagai seorang muslim yang beriman terhadap syara, terhadap Allah dan Rasulnya, yakin itu adalah sesuatu yang paling baik, hukum yang paling baik. Nggak ada yang lebih baik dari itu. Seandainya itu bisa diterapkan, maka keadilan akan bisa ditegakkan. Itu yang beriman. Tetapi sebagian mereka menganggap bahwa itu hukuman yang buruk, hukuman yang sadis, hukuman yang tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya, hukuman yang melanggar HAM dan seterusnya. Mereka menganggap seperti itu. Nah, ini orang yang seperti ini artinya apa? Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai hakim. Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai parameter dalam menilai perkara yang hak dan yang batil. Yang hak itu yang dinilai hak oleh Al-Quran dan hadis. Yang batil itu yang dinilai batil oleh Al-Quran dan hadis. Nah, yang baik itu adalah sesuatu yang dikatakan baik oleh Al-Quran dan hadis. Yang buruk itu sesuatu yang dianggap buruk oleh Al-Quran dan hadis. Itu yang penting untuk kita camkan di sini. Karena hukum-hukum itu sebagian orang itu menganggap bukan hukum yang baik, sehingga umat Islam sendiri nggak ada yang nggak kita temukan orang-orang yang memperjuangkan berlakunya hukum tersebut. Ada yang memperjuangkan tetapi dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang juga bukan sesuatu yang baik menurut syariat Islam. Ada para teroris itu, mereka klaim mereka adalah untuk menegakkan syariat Islam. Itu klaim para teroris, tetapi mereka sendiri kemudian melanggar syariat Islam. Hanya klaim saja, klaimnya tegakkan syariat Islam, tetapi mereka nggak paham syariat Islam dan tidak menerapkan syariat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam yang menjadi wakil rakyat, yang mereka memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, membuat aturan-aturan, juga nggak terfikir di pikiran mereka. Mungkin bahkan mereka juga malu untuk memperjuangkan syariat Islam karena kedangkalan berpikir mereka. Karena jika akal mereka dipakai dengan benar, mereka akan menganggap bahwa hukum inilah yang bisa menjadi solusi.
Kalau ada orang misalnya mencuri, korupsi misalnya, kemudian dipotong tangannya, insya Allah korupsi akan habis. Paling enggak ya sangat menurun drastis. Tapi ketika para koruptor hanya dihukum 5 tahun, 10 tahun, setiap hari besar dikurangi, 10 tahun menjadi 5 tahun, 5 tahun menjadi 2 tahun, ya selama itu korupsi akan merajalela. Ketika para pembunuh seorang muslim tanpa hak, itu hukumannya hanya di penjara, tidak diqisas, maka pembunuhan akan terus berjalan, pembunuhan akan terus marak. Ketika misalnya seorang penzina tidak dirajam, maka perzinaan akan merajalela di mana-mana. Itu sebenarnya kuncinya. Dan kita percaya tentang hal itu. Kita sebagai seorang muslim tahu tentang hal itu, bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah sebagai di sini dikatakan la qaulun fasl. Dia yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Inilah yang benar, ini yang salah. Pembeda yang menentukannya itu adalah Al-Quran, bukan akal manusia. Karena akal manusia ini seringkali tidak adil. Akal manusia ini seringkali tidak objektif dalam berpikir. Akal manusia ini seringkali berpikirnya dipengaruhi oleh hawa nafsu. Oleh hawa nafsu kita sebagai orang yang menggunakan akal itu, sehingga hasilnya kemudian tidak objektif. Wa ma huwa bil hazl, Al-Quran itu bukanlah gurauan, bukan mainan, tetapi diturunkan sungguh-sungguh sebagai petunjuk bagi umat manusia. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Innahum sak temene wong-wong kafir, ay al-kafirin, sak temene wong-wong kafir iku yakiduna kaida. Ay ya'maluna padha nglakoni sapa al-kafirun al-makaida ing pira-pira tipu daya. Ay yahtaluna tegese padha nipu daya sapa al-kafirin, sapa al-kafirun. Wa hadzal ihtiyalan utawi tipu daya iki iku al-makruh, tipu daya bi Rasulillahi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta jutama'u sehingga pada kumpul sapa al-kafirin bidarin nadwati ing dalam darun nadwah. Wa akidu kaida ay ujazihim tegese bales sapa ingsun ing kafirin ala kaidihim ing atase tipu dayane wong-wong kafir. Bi an astadrijahum kelawan yanto amrih istidraj sapa ingsun ing wong-wong kafir min haitsu la ya'lamun, saking sekirane ora ngaweruhi sapa wong-wong kafir. Fa antaqimu nuli nyiksa sapa ingsun minhum saking wong-wong kafir fid dunya ing dalam donya bisaifi kelawan pedang, wa fil akhirati lan ing dalam akhirat bin nari kelawan neraka. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian yang berikutnya, materi sumpah yang berikutnya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka orang-orang kafir Makkah ketika itu, konteksnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat berdakwah di Makkah. Innahum yakiduna kaida, mereka itu melakukan tipu daya. Ini konteksnya terkait dengan usaha orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul di Darun Nadwah membicarakan bagaimana caranya membunuh Muhammad. Di saat itu ada iblis laknatullah alaih
yang merubah wujud jadi manusia, kemudian dia memberikan pendapat-pendapat. Karena mereka bingung juga, karena Muhammad ini berasal dari suku Quraisy dan dari keluarga terpandang. Mereka takut kalau misalnya ada yang membunuhnya, mereka kemudian dituntut. Padahal mereka sudah sangat ingin untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka kemudian bermusyawarah. Mereka berkumpul di Darun Nadwah membicarakan tentang bagaimana trik, bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian nanti tidak ada tuntutan di belakang. Di saat itu ada iblis laknatullah alaih yang datang merubah wujud jadi wujud manusia. Dia memberikan usulan di saat mereka saling berdebat bagaimana cara membunuh Muhammad. Kemudian iblis ini memberikan pendapat. Pendapatnya apa? Dia mengatakan setiap keluarga dari suku-suku itu, setiap kabilah itu mengirimkan satu pemuda, satu pemudanya yang pemberani, masing-masing terwakili, kabilah-kabilah itu semuanya masing-masing terwakili, kemudian dibunuh secara bersama-sama. Sehingga ketika nanti dituntut, maka yang dituntut bersama-sama dan nggak bisa menuntut, karena dilakukan pembunuhan itu dilakukan secara bersama-sama. Itu namanya kaidun atau ikhtial. Jadi tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian itu disepakati. Usul dari iblis ini kemudian disepakati oleh orang-orang kafir untuk membunuh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian dikepung oleh para pemuda dari kabilah-kabilah Arab saat itu untuk membunuh Nabi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa keluar dari rumah dengan aman, dengan hanya beliau mengambil debu, kemudian membaca 5 ayat pertama dari surah Yasin, kemudian dilemparkan. Para pemuda yang mengepung rumah beliau, nggak ada yang melihat Nabi keluar. Dan beliau kemudian hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Lolos beliau dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang mereka lakukan ini namanya tipu daya atau kaidun atau ihtiyal. Nah, kemudian Allah berfirman wa akidu kaida. Nah, di sini penting untuk diperhatikan. Nah, ini tergolong sebagai ayat mutasyabihat. Tidak boleh ayat mutasyabihat yang maknanya itu bertentangan dengan akidah, sehingga harus ditakwilkan pada makna yang benar, yang tidak bertentangan dengan akidah dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Karena makna kaid itu secara zahir itu melakukan tipu daya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, maka akan dikatakan bahwa aku, yaitu Allah, itu juga akan melakukan tipu daya. Nah, kalau kita melihat terjemah, saya juga coba melihat terjemah Al-Quran dalam hal ini, itu diartikan begini. Coba saya bacakan. Dikatakan wa aqidu kaida, dan aku pun, yakni Allah,
membuat rencana tipu daya yang jitu. Diartikan begitu. Jadi dikatakan Allah membuat rencana untuk melakukan tipu daya. Dan ini makna yang batil, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh disifati dengan sifat melakukan tipu daya. Ayat ini serupa dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya nasullaha fanasiyahum. Kalau dimaknai secara zahir itu dikatakan mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Katanya Allah melupakan mereka. Ada wa makaru wa makarallah. Mereka telah berbuat makar, tipu daya, maka Allah juga membuat makar kepada mereka. Tipu daya. Ada Allahu yastahzi'u bihim. Dikatakan makna zahirnya Allah itu merendahkan mereka, mencaci maki mereka, menghina mereka. Kemudian ayat ini wa aqidu kaida. Ini semuanya serupa. Tidak boleh ayat-ayat ini dipahami secara harfiah. Tidak boleh dipahami dengan makna zahirnya. Tetapi bagaimana menafsirkan ayat-ayat semacam ini? Ini namanya ada al-musyakalah, istilahnya al-musyakalah. Musyakalah itu apa? Yaitu menyebutkan suatu kalimat dengan makna tertentu, kemudian menyebutkannya lagi dengan makna yang berbeda. Jadi di depan disebutkan lafaz itu dengan satu makna, kemudian disebutkan lagi di belakang dengan makna yang berbeda dengan makna yang sebelumnya. Ketika innahum yakiduna kaida, maka itu maknanya memang kaid betulan, yaitu tipu daya betulan yang dilakukan oleh manusia, yaitu orang-orang kafir Makkah ketika itu. Tetapi ketika wa aqidu kaida dinisbatkan kepada Allah, disebut lagi kata kaid di belakang, maka itu maknanya berbeda dengan ketika disebutkan di awal. Itu yang disebut dengan al-musyakalah. Terus maknanya apa? Maknanya di sini mujazah. Mujazah itu balasan. Sehingga yang kita baca tadi wa aqidu kaida ay ujazihim. Ini yang penting, ay ujazihim ala kaidihim. Wa aqidu kaida artinya aku Allah membalas mereka atas tipu daya yang mereka lakukan. Bahwa tipu daya yang mereka lakukan itu akan aku balas, yaitu dengan azab. Dengan azab dunia maupun azab akhirat. Itu yang dimaksud di situ. Seperti misalnya yang tadi kita sebut ayat nasullaha fanasiyahum. Fanasiyahum itu bukan berarti Allah itu memiliki sifat lupa, tetapi artinya Allah itu tidak memberikan rahmat kepada mereka. Wa makaru wa makarallah, mereka itu berbuat makar. Wa makarallah bukan artinya Allah berbuat makar, tetapi Allah membalas perbuatan makar mereka dengan azab. Allahu yastahzi'u bihim, itu artinya apa? Artinya Allah membalas mereka atas perbuatan istihza mereka. Jadi di sini namanya apa? Mujazah, namanya mujazah. Aqidu kaida artinya aku akan membalas perbuatan perbuatan kaid atau perbuatan tipu daya yang mereka lakukan. Itulah artinya. Ini ada di dalam bahasa Arab, namanya al-musyakalah,
dan maknanya makna al-mujazah itu ada. Dan dalam Al-Quran bukan hanya dalam satu tempat ini, tetapi dalam beberapa tempat atau dalam beberapa ayat yang lainnya itu juga memiliki makna al-mujazah. Jadi ciri khasnya itu di depan sudah disebutkan, dinisbatkan kepada makhluk, kemudian di belakang disebut lagi, dinisbatkan kepada Allah. Maka artinya itu mujazah. Di depan kan sudah disebutkan mereka itu melakukan tipu daya, kemudian Allah itu membalas tipu daya yang mereka lakukan. Mereka itu melupakan Allah, maka Allah membalas apa yang mereka lakukan itu dengan tidak memberikan rahmat kepada mereka. Wa makaru wa makarallah, mereka melakukan makar dan Allah membalas makar yang mereka lakukan. Allahu yastahzi'u bihi, mereka mengolok-olok, maka mengolok-olok Allah dan Rasulnya, maka Allah membalas mereka dengan azab dan seterusnya. Itu maknanya yang harus berhati-hati, terutama yang tadi kita sebutkan terhadap terjemahan terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Seringkali itu diartikan, dimaknai secara zahir. Karena nggak belajar akidah, dia tidak belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga ayat-ayat yang semestinya harus ditakwilkan itu tidak ditakwilkan, sehingga dia membenturkan membenturkan makna dari ayat-ayat mutasyabihat dengan makna ayat-ayat muhkamat dengan akidah, prinsip akidah Islam. Karena al-kaid atau al-makr, al-istihza itu adalah sifat-sifat makhluk yang khusus untuk makhluk, tidak boleh diperuntukkan untuk selainnya, tidak boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Kalau di sini dengan dikatakan tadi sebelum masuk di situ min haitsu la ya'lamun fa antaqimu minhum fid dunya bisayfi wa fil akhirati binnar. Atas perbuatan tipu daya itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengazab mereka di dunia dengan pedang dan di akhirat dengan neraka. Karena pada pada masa berikutnya setelah peristiwa itu Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, tahun kedua umat Islam sudah diberikan izin untuk berperang. Tahun kedua sudah terjadi perang Badar, sehingga mereka orang-orang kafir Makkah yang dulu melakukan tipu daya, usaha membunuh Nabi Muhammad, mereka merasakan sekarang setelah mereka diperangi dan mereka kalah besar, umat Islam mendapatkan kemenangan besar, banyak orang-orang kafir itu yang kemudian mati. Itulah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kaid mereka. Allah memberikan izin kepada umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir Makkah, dan kemudian terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, dan perang yang itu melawan orang-orang kafir Makkah, dan mereka mendapatkan kekalahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka merasakan balasan Allah atas mereka di dunia dengan mereka terbunuh dalam perang Badar maupun dalam perang Uhud. Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang lebih berat, yaitu di dalam neraka. Itu maksud dari wa aqidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhil ya Muhammad, mongko pelan-pelan sira
ya Muhammad, alon-alono sapa sira ya Muhammad al-kafirin. Maksudnya al-kafirin intazir, tegese nunggu sira Muhammad uqubatahum hukumane wong-wong kafir, wala tasta'jil lan ojo kesusu sapa sira zalika ing mangkono-mangkono uqubatahum. Amhilhum ruwaida qalilan, setitik. Waqad akhadhahumullah, lan teman-teman wis nyiksa ing wong-wong kafir sapa Allahu taala bi Badrin ing dalam perang Badar. Wa nasakha lan nasakh sapa Allah al imhala ing imhal bi ayati saifi kelawan ayat pedang. Ail amri tegese perintah bil qitali kelawan perang, wal jihadilan jihad. Ketika di Makkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam itu tidak diberikan izin untuk berperang. Yang ada apa? Yang ada diperintahkan untuk memaafkan. Jadi meskipun orang-orang kafir di Makkah ketika itu sudah keterlaluan karena mereka menghina, mereka mencaci, mereka menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam Islam, bahkan mereka pernah memboikot umat Islam, itu mereka terima. Tetapi umat Islam, Nabi tidak pernah melakukan perlawanan terhadap mereka. Kenapa? Karena memang nggak ada perintah untuk memerangi mereka. Yang ada hanya memaafkan dan memaafkan saja ketika di saat di Makkah. Ketika Nabi keluar, tadi dikepung oleh para pemuda kafir Makkah, beliau keluar tanpa melukai mereka yang mengepung rumah beliau. Padahal kalau beliau itu mau, ya beliau bisa untuk melakukannya. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah asya'u khalqillah, makhluk Allah yang paling pemberani, dan beliau diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan setara 40 laki-laki Arab. Kalau misalnya beliau keluar dari rumah kemudian membunuh satu persatu orang para pemuda yang mengepung itu, Nabi bisa. Nabi keluar aja mereka nggak bisa melihatnya. Mereka nggak bisa melihat, kan tinggal begini-begini aja. Maksudnya kalau mau misalnya membunuh, tapi kan nggak ada izin dari Allah untuk membunuh orang-orang kafir. Maka Nabi hanya keluar dan kemudian pergi hijrah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Makkah tidak ada izin perang. Sebagian ulama mengatakan di Makkah itu la ikraha fid din, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tetapi ketika di Madinah, ayat ini kemudian mansukh itu dihapus hukumnya. Menjadi dihapus hukumnya dengan ayatul qital atau ayatus saif, ya ayat-ayat yang memerintahkan untuk jihad fisabilillah. Maka ketika di Madinah kemudian terjadi perang. Dalam rangka memaksa orang-orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam agar mereka mendapatkan keselamatan. Karena dengan dipaksa masuk Islam itu artinya dipaksa selamat dari neraka, dipaksa masuk surga. Seakan-akan secara zahirnya seperti itu. Tetapi semua yang menentukan hidayah, yang menentukan Allah. Banyak di antara orang kafir ketika mereka diperangi kemudian masuk ke dalam agama Islam. Tetapi banyak juga di antara mereka meskipun sudah mau mati, tetap bertahan dalam kekufurannya. Karena yang menentukan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perang Badar terbalaskan perlakuan orang-orang kafir, tipu daya orang-orang kafir Makkah ketika Nabi di Makkah, itu semuanya sudah terbalaskan semuanya.
Karena orang kafir dalam perang Badar itu kalah total. Meskipun jumlah umat Islam itu tidak sepadan dengan banyaknya orang-orang kafir Makkah ketika itu, tetapi umat Islam mendapatkan kemenangan besar. Bahkan orang-orang tokoh-tokoh orang-orang kafir itu pada mati dalam perang Badar. Kemudian pada berikutnya perang Uhud, terjadi perang Uhud. Dalam perang Uhud umat Islam juga menang. Nah, tidak boleh dikatakan bahwa dalam perang Uhud umat Islam kalah. Karena banyak buku-buku sejarah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kalah dalam perang Uhud. Nggak ada perang yang diikuti Nabi itu kalah. Tidak pernah terjadi. Yang terjadi dalam perang Uhud adalah bahwa umat Islam banyak korban. Banyak korban akibat dari sebagian sahabat yang tidak mengikuti instruksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat Islam keteteran karena para pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Nabi itu tidak mengikuti perintah Nabi. Ketika terlihat orang-orang kafir kocar-kacir, kemudian mereka meninggalkan tempatnya sebelum diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada akhirnya umat Islam tetap mendapatkan kemenangan meskipun korbannya banyak dan Nabi sempat terluka juga dalam perang tersebut. Tetapi umat Islam itu tetap mendapatkan kemenangan, tetapi kemenangannya bukan kemenangan besar seperti dalam perang Badar, karena di kalangan umat Islam banyak yang meninggal dunia, banyak yang syahid. Nah, ini penting untuk disampaikan. Jadi ini sudah terbalaskan, tipu daya orang-orang kafir Makkah itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam perang-perang ini. Nanti di akhirat akan dibalas dengan neraka, seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Famahhilil kafirina alhimhum ruwaida. Ini di Makkah. Di Makkah ini famahhil, wahai Muhammad, nggak usah buru-buru. Mereka nanti akan ada waktunya. Ada waktunya suatu saat nanti mereka akan mendapatkan azab. Artinya nggak usah dibalas. Amhilhum itu famahhilil kafirina amhilhum ruwaida, artinya udah perlakuan mereka, tipu daya mereka, perlakuan jahat mereka nggak usah dibalas, nggak usah dibalas. Nanti Allah akan membalas di kemudian hari, nggak usah buru-buru untuk membalas mereka. Nabi kemudian ya tidak memerangi mereka, tidak membalas perlakuan buruk mereka. Sampai kemudian di Madinah dan turun ayatus saif, ayat untuk berjihad. Disitulah waktunya. Berarti ayat imhal, ini dikatakan wanasakhal imhal. Jadi ayat ini wa amhil famahilil kafirina amhilhum ruwaida itu sudah dinasakh. Jadi ayat famahilil kafirina amhilhum ruwaida itu sudah dinasakh dengan ayatus saif atau ayatul qital. Jadi sudah enggak berlaku lagi hukum untuk imhal terhadap orang-orang kafir setelah turunnya ayat tentang jihad. Hadirin rahimakumullah, hanya saja yang di sini yang perlu kita pahami bahwa dalam berjihad itu ada aturan. Jihad itu kan bagian dari syariat Islam. Jihad itu sendiri ada dua, ada al-jihad bisilah, bisinan, jihad dengan senjata, ada al-jihad bil bayan, ada jihad dengan memberikan penjelasan, dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama, itu bagian dari jihad. Itu yang pertama. Jihad itu bagian dari syariat Islam. Ketika ada pemimpin umat Islam, ada imam bagi umat Islam, maka fardu kifayah setiap tahun melakukan jihad.
Nah, itu salah satu aturannya, dan ada aturan-aturan yang lainnya yang harus diperhatikan. Di antaranya harus dipastikan bahwa umat Islam dari sisi hitung-hitungan itu akan mendapatkan kemenangan, bukan mendapatkan kekalahan. Itu diantaranya, diantara ketentuannya. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa jihad itu bagian dari syariat Islam. Sama seperti sholat, sama seperti puasa, sama seperti zakat, haji, dan syariat Islam yang lainnya. Ketika itu merupakan bagian dari syariat Islam, artinya ada aturannya. Sholat 5 waktu itu wajib. Maka ada aturan-aturan tata cara sholat, rukun sholat, kemudian yang membatalkan sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, ada. Puasa itu adalah bagian dari syariat Islam. Maka puasa itu ada ketentuan-ketentuannya, ada rukunnya, ada yang membatalkan puasa yang harus dipenuhi agar bisa dilaksanakan syariat itu dengan benar. Jihad itu juga demikian. Dia bagian dari syariat Islam. Ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturan yang harus dijalankan. Karena sekarang ini ada sebagian kelompok teroris, kelompok radikal, mereka mengatasnamakan jihad, tetapi tidak mengikuti ketentuan syariat Islam dalam jihad. Akhirnya apa? Ngawur. Mereka ngawur dalam melakukan yang mereka sebut sebagai jihad, padahal itu adalah aksi kejahatan yang mereka lakukan, yang diatasnamakan Islam, yang diatasnamakan jihad fisabilillah. Maka harus diwaspadai juga kelompok yang seperti itu. Tapi jangan menafikan adanya jihad di dalam Islam. Itu ada dalam sejarah, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi, zaman Al-Khulafa Ar-Rashidun, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Itu ada jihad-jihad itu dilakukan dalam rangka untuk memasukkan orang-orang kafir ke dalam agama Islam. Islam disebarkan dengan damai, Islam juga disebarkan dengan pedang. Itu adalah fakta sejarah yang tidak boleh diingkari, dan itu bagian dari syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.